Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji atfatayya jirotal alami ya uhailal judi wal karami. Baik, masih bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik Ustadz, tadi ada yang tersendat jawaban dari Ustadz mungkin Tentang talangan haji tadi. Ya. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum saya menjawab dari Ibu Inawati tadi ya sudah terjawab, tinggal bedanya BRI Syariah dengan BRI biasa. Bedanya ya jelas dari nama itu sudah beda Ibu ya. Ya, satu syariah, satu biasa, kan gitu. Itu yang jelasnya bedanya di situ. Yang kedua paling jelas bedanya adalah satunya berlandaskan Islam, satunya berlandaskan umum. Nah, pertanyaannya kita orang Islam, kita tidak mau sekedar terbuka begitu, kita pengennya berada dalam garis Islam. Makanya Ibu, kalau misalnya Ibu nanti mudah-mudahan siapapun di sini yang ingin berangkat haji dan pemirsa yang ada di rumah misalnya pengen berangkat haji, langsung saja. Mudah-mudahan bisa mendaftar dengan baik dan akan dilayani dengan sempurna. Karena memang bedanya syariah dengan konvensional bahasanya Ibu. Kemarin sudah pernah kita bahas juga. Kalau dalam syariah itu ada keberkahan tersendiri yang kita dapatkan. Karena kenapa? Di setiap akad yang kita lakukan, di setiap tunai yang kita lakukan, di setiap kerja yang kita lakukan dengan keberkahan. Maka kita lakukan tidak sekedar melakukan karena ada dewan yang menentukan posisi yang kita lakukan itu benar atau tidak. Ya, maka kalau misalnya kita berbuat, kita kan tidak pernah tahu, apalagi ibu-ibu mungkin tidak banyak tahu tentang perbankan misalnya ya. Tapi kalau misalnya di syariah biasanya mereka ada dewan syariahnya, sehingga apa yang dilakukan tidak ada ghurur, ya, tidak ada maisir, tidak ada kebohongan, tidak ada judi, betul-betul dilakukan dengan akad yang sempurna, akad yang halal, akad yang baik. Maka kemarin contoh kecilnya Ibu saya katakan, contoh analoginya ya, sebelum talangan contoh analoginya, saya ngasih Ibu yang suka masak ayam 2 ayam. Satu ayam yang saya, 2 ayam itu, satunya saya potong dengan baca bismillah, satu lagi ayamnya itu saya potong dengan cara saya jepit belakang pintu mati. Tanpa baca bismillah, atau mungkin saya pegang lehernya langsung saya tokok pakai batu, mati juga. Lalu ayam itu saya serahkan ke Ibu yang suka masak. Ya, saya serahkan ke Ibu, Ibu masaklah ayam itu dengan bumbu yang sama, dengan minyak yang sama, resep dengan yang sama, kecap yang sama, dengan cabai yang sama. Lalu dimakan, kira-kira Ibu rasanya beda atau tidak? Sama kan? Ya, kira-kira bisa enggak ditentukan halal haramnya 2 ini tadi? Ya, yang tahu siapa? Ustaz Asbullah tahu. Ya, yang tahu saya. Begitulah dengan bank syariah seolah-olah yang sering saya katakan Ibu ya. Kita kan tidak pernah tahu, datang ke bank kadang-kadang suruh tanda tangan, malas baca lagi gitu. Ya, ya, mano. Sehingga kita tidak tahu lagi, mungkin tak nak dijual nyawa kita, mungkin tak nak dia tidak tahu gitu. Namun ingat, di dalam Islam yang tahu ada di atasnya, yang menjadi penanggung jawab. Apabila ada ghurur, seluruh orang yang ada di dalam sana ghurur, dosa dan bohong. Kan gitu. Kita menjalankan aturannya. Sama dengan saya tadi, saya serahkan Ibu ayam, yang tahu halal haram itu saya. Yang tahu halal haramnya saya. Maka Ibu yang tinggal menikmati, mau yang haram, mau yang halal. Karena masaknya dengan bumbu yang sama. Betul? Ya. Yang dipotong dengan bismillah, dengan yang tidak bismillah, rasanya sama-sama ayam. Apalagi ke Ibu yang makannya. Sama we. Cuman saya yang tahu halal haramnya. Begitu juga lah dalam perbankan. Karena ada yang menentukan halal haramnya, kita melihat kondisinya, kita tinggal menikmati, hidup kita menjadi tenang, insya. Boleh dah Ustadz talangan umroh dan talangan haji. Namanya juga talangan Bu, ya, sehingga tidak jatuh banyak nian, sehingga dia berposisi dalam satu tempat. Ibu ya, jadi talangan itu salah satu diantaranya adalah memang tujuannya adalah musaadah, memberikan pertolongan, memberikan bantuan.
Kita ini sebabnya ibu, kalau punya duit langsung memang agak susah. Karena kita punya duit itu mungkin bulanan jelas, apalagi usaha ibu ya. Kadang naik, kadang tinggi, kadang naik, kadang tinggi. Tapi ada teruslah Pak Ustadz. Maka talangan itu tujuannya adalah untuk musaadah atau ta'awun, muawana. Ada dibantu oleh pihak perbankan, dibantu untuk kita. Tapi kita komitmen untuk menyelesaikan apa yang dijadikan bantuan itu, insya Allah. Maka talangan itu dibolehkan saja, mubah ibu ya, dibolehkan selama di dalamnya lagi-lagi kalau konsep hukum dalam ekonomi namanya tidak ada gurur, tidak ada maisir, tidak ada kebohongan, tidak ada perjudian dan tidak ada tipu menipu. Yang penting semuanya dilakukan dengan cara musyarakah, dengan cara kerjasama yang baik, dengan cara upaya bersama, dengan cara saling tolong menolong, insya Allah. Jadi boleh ibu ya, boleh saja. Makanya nanti kan ditanyakan, makanya alhamdulillah di BRI Syariah kan ada bantuan untuk berangkat umroh. Silakan kalau beliau belum punya tapi ada komitmen. Saya ini Pak Ustadz adalah nak berangkat umroh tapi duitnya tuh aduh saya tidak tahu macam mana. Tapi insya Allah saya ini akan ini ke depan. Bisa saja nanti dibicarakan dengan pihak perbankan khususnya BRI Syariah. Begini Bu, nanti insya Allah begini Bu, nanti arahnya begini. Kan jelas, paling-paling nanti diminta ya apa kata orang itu hal-hal yang mungkin barangkali menjadi pertanggungjawaban terhadap apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah. Monggo silahkan, boleh saja. Kemudian Ibu Ita dari Istiqomah Sukakarya. Pilkada diajak dan dikasih iming-iming tapi tak dipilih bagaimana. Makanya Ibu waktu dikasih jangan ada akad. Memang kadang-kadang kita ini dalam Islam untuk menentukan halal haram kadang-kadang cuma beda tipis Bu. Beda tipis Bu. Mana saya bilang tadi itu beda tipis. Ya makanya kalau orang ngasih iyokan jelaskan nian maksud dia memberi itu. Sebab memberi dengan ikhlas itu beda dengan memberi ada udang di balik batu. Dua-duanya memberi. Padahal dalam Islam tahadu, tahabu. Saling memberilah akan timbul rasa kasih dan cinta. Makanya kalau kita sayang dengan anak, kita kan ngasih ke anak. Biar senang hatinya, kami ulang tahun dikasih. Kami hafal surah juz amma kami dikasih. Ada senang hati anak. Cinta anak kepada kita. Kita tidak minta banyak dari mereka, yang penting mereka mau sukses saja. Itu baik dalam Islam. Ya tapi dalam pilkada bagaimana? Maka dari itu harus jelas akadnya. Kalau dikasih, ya misalnya bilang nian, kalau ini dikasih ikhlas atau tidak. Oh tidak bisa Bu, itu dikasih, ingat nanti tanggal segini. Oh kalau begitu mohon maaf lah. Ya mohon maaf lah. Kalau memang datang lagi dia, ini saya kasih, masalah pilihan terserahlah, yang jelas ini untuk kebaikan. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk pengajian, mudah-mudahan bisa dipakai untuk sholat berjamaah. Setiap melakukan kebaikan dapat pula kami kau pahala. Masalah menang itu Allah yang menentukan. Ya berarti dia ngasih ikhlas. Namun kalau dia bilang, ibu kalau tidak milih, tidak bisa, haram. Itu tidak bisa Bu. Jadi haram nih Bu. Ya apalagi pokoknya siapapun datang ke rumah, beliau galo. Kami kok ada lagi yang lain Pak, Bapak tulah. Datang pula Seko Pak ya. Datang Seko, kami kok ada lagi yang lain, Bapak tulah. Datang lagi besok, tidak ada lagi Pak, kami itu Bapak tulah. Ujung-ujungnya sampai ke sana memang betul Rul. Yo. Galau-galaunya dicucuknya dalam. Sama ada dengan orang empat ngasih dia, empat galon. Akhirnya abstain karena rusak surat suaranya. Itu salah Bu. Yo, kan betul Pak Ustadz, ngasih. Nyoblos lah kalau. Nyoblos. Oh, udah salah. Itu lo aman namanya tuh ya. Karena 4 atau 10 calon itu yang kita pilih hanya 1. Itulah cara yang terbaik insya Allah. Jadi Ibu jelaskan akadnya. Kalau dia nak ngasih, ya sebab udah terjadi Bu di satu ketika, tidak ada yang milih dia minta balik benda itu. Ada itu Bu. Ya, padahal cara begitu tidak baik. Harusnya kita memberi ikhlas. Karena yang dapat menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah aneh-aneh. Maka dari itu harus ada akadnya jelas. Jadi bukan hanya pemimpin yang jual mahal, kita pun juga rakyat harus jual mahal. Tanda kutip, dengan akhlak mulia kita. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya Ustaz, niat sumpah lulus nak ngasih ke panti 500. Ternyata ada orang miskin yang sangat membutuhkan. Yang akhirnya kami berikan ke dia. Katanya kalau niat harus diamalkan. Ibu ada yang disebut dengan nazar Ibu ya. Ada nazar muqayyad dengan ghair muqayyad. Ada nazar yang terikat, ada nazar yang tidak terikat. Yang terikat itu wajib diselesaikan Ibu. Sesuai dengan apa yang menjadi nazar kita. Yang tidak terikat kita bisa menyelesaikan dan menggantikannya dengan yang lain.
Maksud yang terikat adalah ketika kita berniat, saya kalau misalnya anak lulus, saya nak beli, wallahi sumpah saya bernazar, saya akan beli kambing misalnya. Ya itu wajib kita lakukan. Karena hukumnya menjadi wajib. Makanya nazar itu betul-betul kita ucapkan semampu yang bisa kita lakukan. Nah kalau tadi tujuan kita memberi fakir miskin, memberi anak yatim adalah ingin memberikan kemudahan pada orang yang tidak mampu. Ternyata ada orang miskin yang juga tidak mampu, nazar itu sama niatnya, tujuannya adalah membantu orang yang tidak mampu. Bu ya, jadi begitu. Maka kalau misalnya kita berniat, niatnya buat secara umum sehingga kita keluarkan juga dengan cara yang umum. Sebab kalau kita niatkan dengan satu, repotnya kalau yang satu tidak kati akhirnya hilang gitu. Maka dari itu niatkan dengan makna yang umum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya Ibu Marni dari Kota Baru. Ustadz, kita ada 2 pasangan, ternyata kita pilih misalnya, baru kita pilih ternyata tidak sampai sekian lama, lah tertangkap, lah berkasus. Macam mana Pak Ustadz, berdosakah kita? Jawabannya tidak. Karena kita memilih sesuai dengan kasat mata kita. Ternyata sudah kita pilih yang terbaik, namun dia khianat terhadap pilihan kita, dia berdosa dengan pengkhianatannya. Karena pemimpin yang berkhianat, dia adalah pemimpin yang munafik. Jadi kita tidak berdosa Ibu, cuman mulai hari ini kita sepakat memilihnya yang terbaik dalam pandangan kita. Karena yang namanya manusia, hari ini boleh jadi besok berubah. Ya, maka kita minta sama Allah mudah-mudahan tetap istiqamah. Supaya hati kita bersih, keadaan kita bersih, dan Allah senantiasa merahmati kita. Lalu Ustadz, gimana jikalau kita pilih pemimpin, ya ternyata tidak cocok. Sama seperti tadi Bu ya, jangan khawatir kita tidak berdosa insya Allah, karena itu pilihan semampu yang bisa kita lakukan. Ternyata dia tidak baik, di 100 harinya, di 1 tahunnya dia tidak baik, berarti dia khianat, kita tidak berdosa dan kita minta ampun kepada Allah. Kemudian yang terakhir Ibu Siti Aisyah, Ustadz kami kok dilanggar maghrib, isya kami lah, zuhur, imam nyola azan, nyola imam, komat, doa, segala dia. Nah sendirian, macam mana Pak Ustadz Ibu? Jelas pahalanya beda dengan mereka yang sholat di rumah. Karena setiap orang yang melangkah di tempat ibadah, jumlah langkahnya itu dihitung. Paling tidak langkah dia berjalan ke masjid itu atau ke langgar itu dihitung sebagai sebuah pahala berbanding dia berada di rumah. Itu Bu ya. Nah karena kenapa? Ya rasanya anomali memang Bu, tidak masuk akal langgar kok tidak ada orang. Kan begitu. Maka dari itu kita disuruh dalam Islam itu bukan beramai-ramai membangun masjid dan langgar, tapi meramaikan masjid dan langgar. Tapi jadi ya yu'ammar bukan yubna, kita disuruh untuk meramaikan bukan untuk membangun tapi meramaikan. Ya Ibu? Apa, Bu? Mengenai pahalanya maksud saya. Oh, kalau ya, pahala Ibu-ibu, gitu. Kebetulan saya tidak ada hubungan dekat dengan malaikat. Pahala, nanya dengan saya, beritanya Bu. Ya, memang ya kalau dalam hadis Rasulullah, Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah memang sholat jamaah itu 27 derajat lebih baik berbanding sholat sendirian. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fazi bisab'i wa isrina darajah. Nah orang yang berada di langgar ternyata dia sholat sendirian, sesungguhnya dia sudah mendapatkan pahala lebih dari apa yang dia lakukan berbanding orang yang melaksanakan sholat di rumah. Ya, jumlah pahalanya bagaimana Ustadz? Wallahu a'lam. Malaikatlah yang maha tahu, yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sering juga ditanya, Ustadz saya ini kira-kira bisa masuk surga apa tidak? Waduh, saya ini tidak tahu saya kok masuk surga apa tidak. Enggak begitu. Sama dengan Ustadz, macam mana doa supaya kita cepat kaya? Ibu kalau saya tahu dari dulu saya doa tidak kasih tahu Ibu. Ya. Yo, ngapoi ngasih tahu orang cepat kaya awak dewek lum? Nah, tanda kutip Bu ya, maksudnya apa? Semua ayat Al-Quran insya Allah kalau kita baca kita akan kaya. Karena kaya sesungguhnya bukan pada harta, tapi kaya sesungguhnya adalah pada iman dan Islam kita. Insya Allah. Buat apa kita punya rumah yang lebar ternyata hati kita sempit? Kenapa? Duitnya banyak, mobilnya mengki, pokoknya beratur mobil di rumah itu ya. Besar pula rumahnya, doanya nambah di belakang ujung. Kalau biasanya minta perlindungan dari azab kubur dan azab neraka, ujungnya bertambah. Wa na'udzubika min KPK. Tambah doanya. Oh. Selain minta perlindungan dari api dari surga dan neraka, juga minta perlindungan dari KPK. Makanya coba-coba dekat-dekat dengan pemimpin. Dengar doa-doanya. Tuh, tambah tuh. Bertambah, takut. Kenapa? Rumahnya terlalu banyak, harta padahal tidak masuk akal rasanya sebanyak itu dapat.
Iya, maka dari itu semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jangan sampai kita seperti ekonominya orang barat, kita ingin ekonomi Islam syariah. Ya, makanya di dalam ekonomi Islam Ibu, efeknya adalah berkah, bukan bubble effect. Kalau orang yang kaya mengumpulkan kebanyakan duit, itu bubble effect, ngumpulkan duit lama-lama meledak. Bayangkan di rumahnya mobil 5, rumahnya besar. Pencuri itu pening palanya. Yo, Nah, maling apa? iyalah ada CCTV-nya, pasti kagak hilang juga itu. Maka dari itu meledak kagak ujungnya. Jadi jangan terlalu banyak. Ya, Sedang. biasa-biasa we. Ya. Jadi pencuri bingung, pemimpin model iko dah ada punya apa-apa. Wah, gimana ya? Kalau banyak, besok gali lubang belah lewat bawah mengambilnya. Akhirnya pemimpin pencuri pening palanya yang akhirnya meledak. Begitulah konsep ekonomi Eropa yang hari ini mengambil keuntungan besar tetapi tidak berbagi dengan sesama. Yang akhirnya pecah. Mereka sekarang sudah dekat dan melihat ekonomi syariah, yakni ekonomi Islam yang penuh dengan keberkahan. Makanya ibu yang masih di bank konvensional pindah aja lah ke bank syariah, khususnya di BRI Syariah. Insya Allah. Saya bu Ya. model itu bu. Ya. Ya, pesantren saya insya Allah mudah-mudahan dibantu oleh BRI Syariah. Amin. Insya Allah. Ya, saya juga mudah-mudahan. Ya, Ustaz, ya, Nyai, itu jawabannya ya. Jadi mudah-mudahan langkah kita, masjid kita kami untuk beribadah situ, Nyai ya. Walaupun tadi ada zuhurnya, mudah-mudahan zuhurnya kami di daerah pasar sana. Ya, baik, kita rehat dulu sejenak ibu-ibu. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.